anak-anak Ibu kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita masih ketemu nih sama Ibu di pelajaran matematika. Nah, kita masih bahas materi tentang pola bilangan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus bahas bagaimana sih membuat sebuah pola bilangan ya, atau memformulasikan rumus dari pola bilangan yang ada, baik itu pola bilangan yang aritmatika maupun yang geometris. Kita review sebentar ya materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, coba kita ingat-ingat nih, pertemuan yang lalu kita udah belajar apa aja, kita udah ngapain aja sih. Nah, yang pertama, kalian sudah pernah menemukan pola bilangan melalui percobaan, ya, membuat bangun datar ya, bentuknya segi 6, menggunakan batang korek api ataupun lidi gitu ya. Nah, berikutnya kalian juga sudah mempelajari tuh pola bilangan yang menentukan 3 angka selanjutnya. Ya, ada yang dijumlah, dikurang, begitu ya. Ataupun ada juga yang menggunakan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Oke, pola-polanya dilihat lagi, dicek lagi di video pembelajaran yang minggu lalu. Nah, yang sekarang kita mau fokus mempelajari di bagaimana cara kita menemukan pola bilangan. Oke, kita tengok ya, kita cek lagi. Nah, sebenarnya pola bilangan itu berarti sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Ya, di sini kasusnya bilangan berarti berhubungan sama angka. Ya. Nah, itu yang dimaksud pola, sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Seperti itu. Oke, di dalam pola bilangan ini, polanya bisa bentuknya penjumlahan, bisa juga pengurangan, bisa juga perkalian, ataupun pembagian yang terjadi berulang-ulang. Jadi pola ini akan selalu berlaku sama di suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan semuanya. Harus bisa berlaku semuanya. Kalau ada satu suku yang nggak cocok, berarti bukan itu polanya ya. Nah, pola ini bisa dianalisis melalui pola dari gambarnya ya. Kita sudah mempelajari juga bagaimana kalau gambarnya seperti ini, kira-kira selanjutnya bagaimana ya, nambah bulatan-bulatan. Nah, pada waktu itu kayak begitu ya. Ataupun dengan menemukan pola rumusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini ya. Nah, bagaimana sih caranya? Oke. Supaya kalian tahu, supaya kalian paham, kita akan coba bahas beberapa soal-soal berikut ya. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Ya, di sini ada beberapa angka. 1, 4, 7, 10. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus pahami ini ada berapa suku. Oh, ini N yang 1, ini N yang kedua, ini N yang ketiga, ini N yang keempat. Artinya, kalau U1 berarti nilai N-nya adalah 1. U2 berarti nilai N-nya adalah 2 gitu ya. U3 berarti nilai N-nya adalah 3. Jadi namanya UN itu adalah U yang keberapa. Bisa U1, bisa N-nya 2, bisa N-nya 3. Nah, beberapa istilah yang perlu kalian ingat dalam pola bilangan. Yang pertama, tadi yang sudah kita bahas, ada U suku, ada A itu adalah nilai pada suku yang pertama nih ya. Lalu ada beda di antara suku ini berapa. Dari 1 ke 4 itu bedanya berapa. Waktu itu kalian ada yang bilang kelipatan Bu. Oke, kelipatan boleh. Ya. Nah, biasanya kita menentukan ini kan kita lihat dia bedanya nambah berapa. Oh, nambah 3 gitu kan ya kalau kita lihat dari soal ini ya. Tetapi kita mau mencoba melihatnya dari formulasinya. Bagaimana formulasi atau rumus itu kita dapatkan? Kita lihat di sini kan ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Suku pertama itu kan nilainya 1 ya, suku kedua itu nilainya 4, suku ketiga dari soal nilainya 7, suku keempat nilainya 10 gitu kan, dari 1 ke 4 ke 7 ke 10. Ini kan adalah N-nya ya, ini adalah A-nya. Oke, nah
di suku pertama berarti U1 adalah A, betul ya? Karena nggak perlu diapa-apain. Nah, cukup mudah untuk menentukan U1 karena sudah jelas ada. Sekarang kita lihat suku kedua. Suku kedua ini didapatkan dari apa? Suku kedua ini didapatkan dari suku ke-1 ditambah 3. Gitu kan? Dari suku 1 A ditambah 3. 3 itu siapa? 3 itu kan bedanya. Ya, bedanya dari ini bedanya ini. Gitu kan? Berarti gimana? Ya 1 ditambah 3 jadinya 4. Itu kalau suku pertama. Kalau suku ketiga gimana dong? Kalau suku ketiga ya berarti kan harusnya suku kedua ditambah 3 gitu ya. Nah, tapi suku kedua didapatkan dari mana? Suku kedua itu dari mana tadi? Suku kedua itu kan dari suku pertama ditambahkan dari bedanya gitu kan ya. Nah, supaya bisa mencapai ke suku ketiga berarti kan tadi nambah 3 terus nambah 3 lagi. Artinya nambah 3 lagi gitu kan. Artinya ada 2 kali nambah 3-nya. Ya, untuk mencapai ke suku yang ke-3. Dari suku pertama kita mau lompat langsung ke suku yang ke-3. Berarti ada 2 kali kan nambah 3-nya. Nah, berarti kita bilang 2B. Karena 2 kali lompat tadi nambah 3-nya. Berarti berapa dong di sini? Berarti adalah 1 ditambah 2. Bedanya tadi berapa? Dikalikan dengan bedanya. Bedanya kan 3. Ya, berarti berapa? 1 ditambah 6 jadinya 7 gitu ya. Nah, lalu untuk U keempat gimana, Bu? Untuk U keempat kita lihat dari bilangan pertama. Jadi namanya pola itu kita harus lihat dari bilangan pertamanya. Gitu ya. Nah, kalau dia dari suku pertama mau lompat ke suku yang keempat, gini kan ceritanya kan ya. Berapa kali dia ngelewatin bedanya? Nah, berarti kan ada 1 kali beda, ya, ada 2 kali beda, di sini ada 3 kali beda. Nah, berarti kan ditambah 3 kali bedanya. Bedanya tadi berapa? Perbedaan antara 7 ke 10, antara 4 ke 7 ini tadi loh, ini yang namanya beda, selisih. Ya, kita input saja, oh berarti 1 ditambah 3 dikali 3 berarti 1 ditambah 9 berarti 10. Begitu. Nah, maka langkah pertama yang perlu kalian pahami adalah temukan siapa yang diketahui dari soal nih. Ya, dari soal kita tahu A-nya 1, B-nya 3. Lalu seperti tadi caranya Ibu. Gimana biar bisa dapat U1? U1 adalah A-nya asli. Ya kan? Nah, lalu U2 gimana? Nah, ini cara-cara yang kita tadi input di atas. Sama. Seperti itu. Kalau U kelima gimana, Bu? Nah, ada satu yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau U-nya itu 2, ini tadi kita mencoba-coba, dan setelah kita coba-coba, kita mau lihat bagaimana polanya. Cara menentukannya adalah, nih dilihat. Pola itu kan harus sama, harus seragam. Ya. Kalau U-nya kedua, berarti kan bedanya adalah 1. Kalau U-nya itu ketiga, N-nya 3, berarti kan ini N-nya ya, UN ya. Nah, N-nya 3, berarti bedanya itu dikali sama N sebelumnya. Kalau U-nya itu kelima, berarti bedanya itu dikalikan dengan N sebelumnya. Nah, N sebelumnya itu kita bilangnya adalah N dikurangi 1, karena sebelumnya. Kalau sesudahnya berarti N ditambah 1, karena sesudahnya. Begitu. Nah, maka untuk ini kita lihat. Berarti kan misalkan nih, U ke N nih, berarti A tetap A ya, karena tidak ini ya, tidak berubah ya, ditambah 6. 6 itu dari mana? Dari 7 dikurangi 1 kan? Kalau 7 itu N, berarti 6 itu gimana? N min 1. Ya, dikali dengan bedanya. Bedanya tadi berapa? Bedanya adalah positif 3, nambah 3. Nah, seperti itu. Nah, maka kita ketemulah rumusnya adalah ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kamu ditanyain, berarti nilai dari U ke 25 gimana? Nilai dari U ke 25 adalah A ditambah N min 1 berapa? 24 dikali dengan bedanya, gitu kan ya.
Berarti 1 ditambah 24 dikali dengan 3. Berarti 1 ditambah berapa nih? 24 kali 3, 24 kali 3, 12, simpan 1, 6 kali tambah 1, 7 ya. 72 berarti berapa? 73. Maka ya, suku ke 25 nilainya berapa? Adalah 73 gitu ya. Jadi ketika kamu sudah temukan rumus dan kamu ditanyakan berarti nilai U yang ke-90 itu berapa? Kamu nggak perlu ngurutkan lagi. Tapi kamu bisa gunakan rumus ini untuk menemukan berapakah hasilnya. Yang penting kamu harus tahu siapakah yang ada di dalam rumus itu gitu ya. Nah, berikutnya kita punya soal seperti ini nih. Perhatikan untuk soal ini, berarti ibu punya N, N-nya itu ada N1, N2, N3, N4. Ya, dari soal ini kita punya apa nih modal kita? Kita punya A-nya itu adalah 80 kan ya? Lalu kita punya bedanya berapa nih? 80 ke 5 ke 70 kira-kira kayaknya berkurang ya. Nah, kalau makin berkurang itu kan bisa pakai pengurangan atau bisa pakai pembagian ya. Kira-kira kita mau coba dulu yang mana nih? Oh, coba dulu yang pengurangan, Bu, gitu. Boleh pengurangan. Dikurang berapa nih kira-kira? Kayaknya sih selisihnya 5 ya. Nah, di sini kamu ketemu nilai bedanya adalah negatif 5. Misalkan ya, kebetulan kalau cocok. Nah, kita lihat. Bilangan pertama bisa 80 berarti karena kita lihat bilangan 1. Oh, di sini saja. U1 sama dengan A. Berarti U1 adalah 80. Oke. Lanjut, kita coba temukan U2. U2 adalah U2 kalau secara logika ini kan bilangan sebelumnya dikurangi 5 ya. Berarti U sebelumnya adalah A ya, dikurangi 5. Dikurangi 5 karena apa? Karena nilai B-nya adalah negatif. Nah, kita pakai aja begini, masih tetap sama. Kok positif, Bu? Iya, nggak apa-apa, karena kan begini. B-nya itu kan negatif ya, ditambah negatif 5. Positif dikali negatif gimana? Ya menang negatif dong. Sama aja sebenarnya A dikurangi 5 gitu. Jadinya berapa nilai A-nya? 80 dikurangi 5 adalah 75. Lalu Bu, kalau untuk berikutnya gimana? Kita lihat, kalau U3 berarti adalah kan ini minus 5. Di sini minus 5 lagi ya. Kasusnya hampir sama kayak contoh yang pertama ya. Di sini kan minus 5 lagi ya. Nah, berarti berapa kali minus 5 nih? Berarti dia kan 2 kali minus 5. Ya, berarti 2B. Berarti A ditambah 2 minus 5. Nah, kalian gini, kalau yang bingung, Bu, kenapa di situ tambah? Oke, kalau mau kalian kasih minus B sama dengan 5 boleh. Berarti rumusnya langsung kali. Kenapa Ibu pakai tambah? Supaya kamu nggak bingung. Pada dasarnya, yang namanya barisan aritmatika itu semakin besar itu biasanya adalah dijumlahkan atau dikalikan. Nah, tetapi di sini kita jumlahkan dengan angka negatif. Makanya plus, kalau kita lihat tambah dikali dengan kurang, nah itu kan sama aja yang menang minus. 5 ditambah negatif 2. Artinya kan 5 dikurangi 2. Gitu kan? Ya, artinya punya uang 5, terus dia ditambah utangnya 2. Artinya kan begitu kalau yang ini. Dia punya uang 5, ditambah utangnya 2. Artinya sama aja punya uang 5, utang 2. Sama kan? Artinya, plus dan minus ini kalau dikalikan ya menang yang negatif. Ya. Jadi kalau di sini sama aja A-nya berapa? 80 ditambah minus 10. Dari mana? 2 dikali minus 5 tuh sama aja minus 10. Jadinya 70. Lalu kalau yang U keempat gimana, Bu? U yang keempat berarti adalah bilangan yang pertama. Ya. Berapa kali beda tuh? 1, 2, 3. Oke, berarti 3 kali beda. Nah, tapi bedanya negatif, Bu. Ya udah nggak apa-apa. 80 ditambah 3 dikali bedanya negatif kan tadi ya? Negatif 5.
Ya, jadi nggak usah bingung kalau bedanya itu negatif. Ya, 80 ditambah negatif 15. Jadinya adalah 65. Karena sama aja 80 dikurangi 15. Plus sama minus menang minusnya. Gitu ya. Positif ditambah negatif menang negatifnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kamu bisa perhatikan. Ini sebenarnya sama seperti yang tadi kita sudah cari. Ya, kita sudah gunakan cara ini. Sekarang kita mau lihat, untuk kita bisa mencapai rumusnya, kenapa rumusnya bisa seperti itu? Kamu perhatikan di sini. Ya, untuk U-nya 2, B-nya dikali dengan 1. Nah, angka 1 itu kadang nggak ditulis. Kalau 0, berapapun angkanya, kalau dikalikan 0 hasilnya 0 atau kosong. Tetapi berapapun angkanya, kalau dikalikan 1 adalah angka itu. Makanya ketika hanya B saja, B aja, itu sebenarnya 1B. Kalau U-nya 3, Bu, kalau N-nya 3, ini adalah bilangan sebelumnya. Ya, berarti sebenarnya ini bisa menggunakan formulasi yang nomor 1 tadi. Bu, kalau ditanyain U yang ke berapa ya? Maunya berapa? U yang ke 40 gimana, Bu? Oke, U ke 40 kita gunakan nih. A ditambah N dikurangi 1 dikali bedanya. Gitu ya. Nah, tadi kita punya apa? Kita punya, berarti kan ini kita punya N-nya 40 ya. Berarti A-nya berapa tadi? A 80. Ditambah N-nya berapa? N nih ya. 40 dikurangi 1. Bedanya berapa bedanya? Bedanya negatif 5. Oke. Caranya adalah 80 ditambah berapa nih dikurang? 39 dikalikan dengan negatif 5. Kali bagi tambah kurang. Kalau kalian ketemu tanda banyak gini ya, kali bagi tambah kurang. Ini urutannya. Prioritaskan yang perkalian, pembagian, baru penjumlahan, baru pengurangan. Kalau tadi di sini ya, di sini tadi kan, nah kayak begini kan ya. Nah, ini ada yang namanya perkalian. Tanda titik di sini sama dengan perkalian. Artinya prioritaskan dulu yang perkalian, baru kamu jumlahin. Ya. Nah, ini bukan dikurang ya, dikalikan. Oke, karena atasnya tanda kurung ya. Jadi 80 ditambah berapa nih? 39 kali negatif 5. Negatif pasti gitu. Positif kali negatif gitu ya. 39 kali 5 kita oret-oret dulu. 39 kali 5 45 15 tambah 4 jadi 19. 195. Berarti 80 dikurangi 195. Gimana nyarinya, Bu? Ya, kita lihat selisihnya. 195 dikurangi 80. Berapa dia? 5. 1 ya, 1. Betul? 115. Oke. Ya, tapi dia negatif. Kok bisa, Bu? Ya, uangnya 80, utangnya 195. Jadi dia masih punya utang atau punya uang? Masih utang kan? Berapa utangnya? Ya, untuk bayar aja. Berarti utangnya dikurangin, jadi belakang dikurangi depan, tapi dia negatif. Logikanya begitu. Logikanya yang positif itu uangnya, yang negatif itu utangnya. Uangnya 80, utangnya 195. Jadi berapa tinggalan? Ya, berarti angka yang ke-40 adalah negatif 115. Jadi nilai U ke-40 adalah negatif 115 ya, karena dia dikurang bisa aja negatif. Tambah lama tambah negatif. Begitu. Nah, ini kalau untuk bilangan aritmatika. Ini kalau yang untuk bedanya. Jadi ini suku pertama ya, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima ya. Mau dia penjumlahan berapapun atau pengurangan berapapun, ketika polanya itu sama, sebenarnya konsep rumusnya tetap sama, nak. Ya, jadi kamu tidak perlu bingung-bingung lagi. Konsepnya tinggal ini. Yang penting kamu tentukan siapakah nilai A-nya di situ, berapakah bedanya, lalu dia UN yang ke berapa. Nah, itu yang penting. Ya, harus pahami dulu. Oke? Berikutnya, kita mau ke bilangan persegi. Nah, masih sama sih pada konsep dasarnya masih sama.
Di sini adalah N1, di sini N2, di sini N3, N4, dan seterusnya. Bagaimana polanya? Ya, perhatikan. Di sini bisa jadi seperti ini. Ini adalah suku ke-1 bisa jadi 1, ya berarti 1 bisa kuadrat. Suku kedua bisa jadi 4, berarti suku kedua ini dikuadratkan. Suku ketiga ya dikuadratkan, jadinya begini. Suku keempat ini dikuadratkan. Nah, kalau kalian perhatikan benar ya hasilnya ya. Di sini 1, di sini 4, di sini 9, di sini 16. Dan kalau kalian perhatikan juga, suku pertama ininya 1. Suku kedua ininya 2. Suku ketiga ininya 3. Suku keempat ininya 4. Berarti kita bisa simpulkan nih, kan nyari U1-nya tadi adalah 1 kuadrat. Berarti N1 kuadrat. Suku kedua itu kan suku keduanya ini ya dikuadratkan ya, berarti N kuadrat juga. Suku ketiga kan ya N-nya 3 ya, berarti 3 dikuadratin, berarti N kuadrat juga, dan seterusnya. Berarti polanya ini gimana? Oh ya, ini berarti polanya adalah nih N kuadrat. Terus kalau ditanya U yang ke-7 gimana? Ya 7 kuadrat. Bu, kalau misalkan ditanya U yang ke-50 gimana? Ya berarti ya kan N kuadrat nih. N-nya siapa? 50 kuadrat. Berarti kan 50 kuadrat itu adalah 50 dikali 50 kan? Ya kan? 50 kuadrat artinya 50 kali 50 kan? 5 kali 5 berapa? 25. Nolnya berapa? 0, 0. Berarti jadi nilai pada suku ke 50 atau U50 adalah berapa nak? Adalah 2500. Nggak percaya? Ya udah cobain aja kalau nggak percaya. Diurutin sampai ke 50. Nah, atau digambarin. Ya, sebenarnya kalau untuk pola bilangan yang bentuknya geometris, kuncinya adalah berapa jumlah lingkaran-lingkarannya, seperti yang kita sudah bahas di video yang pertama, di minggu yang pertama ya. Kalau di sini berapa banyaknya adalah kamu harus tahu luasnya berapa. Luas itu ya panjang kali lebar gitu ya, itu kalau persegi. Oke, jangan lupa. Berikutnya kalau persegi panjang nih, ada sukunya gimana? Ini N1, ini N2, N3, N4. Suku pertamanya 2. Kita lihat nih dari polanya. Ya. Kita lihat 2 itu dari mana sih suku pertama? Itu dari 2 dikali 1 sih. Ya. Yang ini jadinya gimana? Suku keduanya gimana? Ya, suku kedua ini kan 2 dikali 2 sih, ya. Kalau yang suku ketiga ini gimana? Suku ketiga ini 2 dikali 3 sih. Ya, berarti kalau kita cari, berarti suku 1 itu adalah 2 dikali 1. Suku kedua adalah 2 dikali 2. Suku ketiga adalah 2 dikali 3. Suku keempat berarti 2 dikali 4. Ya, 2 itu kan dari apanya? Dari ininya ya. Ini sebenarnya kalau mau dibuat begini ya, jadinya supaya mudah kita melihatnya nih. Ini 2-nya. Ya, ini 2-nya dikali 2 dikali 1 nih kan, 2 dikali 2 nih ya, 2 dikali 3 nih itu kan, 2 dikali 4 gitu kan ya. Kalau U kelima ya dikali 5 nambah lagi berarti di sebelah kanannya gitu ya. Nah, perhatikan nih polanya nih, 2 2 2 2 2 urut ya 2, di sini 1 2 3, ini sesuai N-nya ternyata ya. U kedua dianya 2, U ketiga dianya 3, U keempat dianya 4. Berarti kalau nanti UN gimana? Bisa jadi 2 dikali N. Berarti suku ke N kita bisa lihat 2N. 2N itu artinya ya 2 kali N. Sama. Gitu. Oke, kita tengok. Nah, ini kan. Ya, sama dengan 2, sama dengan 4. Ya, sama dengan 6, sama dengan 8. Sama ya, dengan yang seperti ini. Begitu. Oke, ya, ini formulasinya.
Oke, untuk soal berikutnya. Ya, perhatikan di sini ada pola bilangan kerangka segitiga. Nah, dilihat di sini adalah n-nya berarti ada n1, ada n2, ada n3, n4. Ya, di suku pertama dia nilainya 3, di suku kedua nilainya 5, di suku ketiga nilainya 7, dan di suku keempat nilainya 9. Bagaimana sih di n, nilai n sama dengan 1, ya, U1 dia bisa 3. Berarti angka 1 ini diapain ya biar bisa jadi 3? Ya, kalau angka 1 ini kita kalikan dengan 2, terus ditambahin 1, kira-kira gimana nih? Bisa nggak ya dapet 3? 2 ditambah 1 jadinya 3. Bener sih bisa, coba kita coba ke angka yang lain. Kalau ke U2 berarti angka 2 ini bisa jadi 5, gimana ya? Angka 2 n-nya ya, kita kali dengan 2 ditambahin 1. Berarti 4 ditambahin 1 berarti 5. Masuk gitu ya. Oke, next. Kalau kita misalkan yang U3 cocok juga nggak ya? Jangan cuma satu, cobain di satu, cobain di semuanya supaya kamu tahu benar apa enggak. Berarti kalau U3-nya kan n-nya 3 berarti ya. Berarti 3 dikali 2 ya, ditambahkan 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Ya, kenapa Ibu bilang itu? Karena Ibu anggap ini sebagai n-nya. Ini adalah n-nya. Begini ya, ini adalah n-nya. Ini n. Nah, n1, n2, n3 kan sama nih nilainya. Ya, itulah n-nya. N-nya dikalikan 2 ditambahkan 1. Begitu maksudnya saya. Ya, lalu kalau U keempat gimana, Bu? Ya, kita coba lagi. Berarti n-nya berapa? N-nya 4 dikali 2 ditambah 1 berarti 8 ditambah 1 berarti 9. Benar nggak? Pas nih. Berarti nih, ya, kan kita bisa urut-urutin nih. Berarti kalau U yang ke n kita tengok nih ya. Berarti n dikali 2 ditambahin 1. Kenapa, Bu, kok ditambahin 1? Iya, ini bisa semua nih. Ya, tadi Ibu sudah bilang kalau yang namanya pola berarti harus berlaku di semuanya. Ini semuanya bisa pakai penggunaan tambah 1. Artinya ini masuk ke dalam polanya. Begitu. Ya. Kita juga bisa lihat nih di sini 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Maka kita gunakan formulasinya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu ditanyain berapa nilai U yang ke-15? U yang ke-15 berarti gimana ya? 2 atau ini kan 2n ya, sedangkan yang Ibu tulis tadi di sini n kali 2 sama aja sih, cuma dibalik posisinya. Ya, 2 kali 15 ditambahin 1. 2 kali 15 kan 30 ya. Ditambahin 1 berarti 31. Ingat kalau habis ngerjain soal tulis. Jadi, ya, apa yang ditanyain tadi? Nilai suku ke-15 atau U ke-15 adalah berapa? 31. Begitu, jangan sampai lupa. Oke, perhatikan bilangan berikut ini. Ya, di sini berarti nilai n-nya adalah 1, 2, 3, 4. Suku pertama berarti nilainya 50. Di suku kedua berarti nilainya 46. Di suku ketiga nilainya adalah 42. Dan di suku keempat nilainya adalah 38. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, di suku yang pertama itu kan kita bilang juga adalah A, ya, bilangan awalnya. Ya. Nah, ketika kita mau beranjak ke suku yang kedua nih, kita lihat nih berapa bedanya. Oh, bedanya itu kayaknya dikurangin deh karena dilihat angkanya makin lama makin kecil. Nah, berarti di sini coba hitung kayaknya negatif 4. Ya. Berarti untuk mencapai U2 di sini adalah U2 adalah bilangan yang pertama ya, atau A gitu ya, atau A, kita pakai A aja deh ya, dikurangi bedanya gitu kan, 1 kali dari bedanya. Kenapa 1 kali dari bedanya? Iya, karena di sini cuma berkurangnya 1 kali langkah maksudnya.
Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan kalau yang di U ketiga. Kalau yang di U ketiga berarti dari 1 menuju ke 3 kan? Nah, berapa kali dia melewati negatif 4? Kan di sini ada dikurangi 4 lagi dia. Berarti U yang ketiga itu adalah A dikurangi berapa kali dia dikuranginya? 2 kali dikurangi dari bedanya. Gitu kan? Kurang 4 lagi gitu loh maksudnya. Ya, yang ini 1 kali aja dikuranginya, yang ini 2 kali aja dikuranginya gitu kan. Lalu kalau untuk yang suku yang yang keempat berarti A dikurangi dari berapa nih? Dari bilangan pertama mau ke bilangan keempat. Oke, berarti berapa kali dia dikurangin sama negatif 4? 3 kali. 3 kali bedanya. Gitu ya. Ini sebenarnya mirip seperti contoh yang pertama tadi, yang di awal-awal tadi ya. Kalau kalian perhatikan nih, UN2 berarti di sininya beda dikalikan dengan 1. Untuk N3 berarti di sininya bedanya dikalikan dengan 2. Untuk N-nya 4 berarti di sini dikalikan dengan 3. Artinya apa? Nah, artinya nanti kalau kita membutuhkan rumusnya misalkan nih U ke N. Ya, N-nya kan 2 ya. Berarti A dikurangi 1. 1 itu dari mana? Dari N-nya itu dikurangi 1. Kenapa? Sebelumnya. Ya, berarti N-1 dikali dengan bedanya. Seperti itu. Ya. Jadi, untuk menemukan, kamu lihat dulu, ini polanya benar atau enggak ya, kira-kira. Nah, kalau dibuatkan seperti ini. Ya. Suku pertamanya adalah 50. Untuk mencari suku kedua gimana? A, ya, si 50 ini dikurangi. Tadi kan suku kedua ya, berapa kali dia dikurangin? 1 kali. Ya, 1 kali dikurangi 4. Bedanya kan 4. Oke. Ya, jadinya gimana? Jadinya 50 dikurangi 4. Jadinya 46. Sedangkan suku ketiga yang ini nih, ya, berarti gimana? 50 dikurangi 2 dikali 4. Ya kan? Nih, ya. Jadinya, ya, 2 itu dari mana? 3 dikurang 1 nih, jadinya 2. Jadinya 50 dikurangi 8. Jadinya 42. Begitu seterusnya. Bu, kalau ditanyain U yang ke-9 berarti gimana? Ya, berarti A-nya berapa tadi? U yang ke-9 berarti A dikurangi, ya, dalam kurung 9 dikurang 1 dikali 4, kan N-1 ya tadi ya? Berarti gimana? 50 dikurangi 9 dikurangi 1 dikali 4. Berarti 50 dikurangi berapa nih? 8 dikali 4. Berarti 50 dikurangi 32. Berapa 50 dikurangi 2? 18. Jadi, nilai pada U9 adalah 18. Karena dia makin lama makin berkurang kan? Makin lama berkurang. Jadi, nggak perlu kamu urutkan sampai yang ditanyain U9, berarti saya harus buat sampai 9 dong, Bu. Nggak perlu. Kalau yang ditanya U ke-60 ya udah pakai rumus. Itu enaknya pakai rumus. Kita nggak perlu mengurutkan sampai sebanyak yang diminta soal. Gitu ya. Nah, itu kalau mau dibuat formulasinya. Oke, semangat. Ibu tahu ini tidak mudah ya. Tapi pelajari lebih lanjut. Kalau masih bingung silahkan tanya sama ibu. Bisa juga diputar balik penjelasan ibu, atau mau minta dijelaskan ulang oleh ibu juga boleh. Ya, semangat anak-anak ibu.